Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, kawan-kawan dimanapun berada, para santri di rumah, juga semua yang menyimak kajian Baitul Hidayah. Kita berjumpa kembali dalam pembahasan tentang bagaimana muamalah dengan sesama, ya. Dan insya Allah mungkin ini pertemuan yang dua kali lagi, hari ini dan mungkin besok, ya. Besok mungkin kita akan selesaikan, kita khatamkan kitab ini insyaallah, ya. Mari kita awali pengajian kita dengan membaca Al-Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala dhahinniyah wa ala kulli natin salih ala hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala. Nah, kita lanjutkan, ya, pembacaannya. Kemarin kata Imam Ghazali, kalau kita ingin berkawan, bersahabat, kita perlu memperhatikan dua hal. Yang pertama, kita perhatikan syarat-syarat orang yang layak untuk dijadikan kawan, ya, orang yang layak dijadikan sahabat kita. Nah, kemudian Imam Ghazali memerinci itu ada 5 syarat yang harus dipenuhi, ya. Berakal, akhlaknya baik, ya, tidak gila dunia, tidak suka bohong, ya. Nah, itu ciri-ciri teman yang baik, ya. Nah, kemudian sekarang yang kedua, hal yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah setelah kita dapatkan orang yang memenuhi kriteria sebagai sahabat, yang kedua adalah ada kelanjutannya nih, wal wazifatu tsaniyah, ya, kata Imam Ghazali ini, ya. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa ada naf'a bihi wa barakatuh daramin. Wal wazifatu tsaniyah, kewajiban atau tugas kita yang kedua apa? Mura'atu huquqis suhbah, ya. Kita menjaga hak-hak persahabatan. Kan udah dapet teman yang baik, jaga deh, gitu. Jadi kalau kita udah dapet, tinggal menjaganya, ya. Famahman aqadatis syirkah atau syarikah, ya, wantazamat bainaka wa baina syarikika suhbah fa'alaika huququn yujibuha aqdus suhbah, ya. Jadi ketika kita sudah terikat dengan satu ikatan persahabatan, ya, kemudian sudah ada terjalin antara kita dengan orang itu satu persahabatan yang baik, yang dekat, maka ada hak yang harus kita penuhi, yang itu menjadi bagian komitmen, ya, akad dari persahabatan kita, perjanjian. Jadi kan orang nikah itu kan namanya, makanya disebut akdun nikah, ya, akad nikah. Jadi ada ikatan pernikahan yang kuat. Begitu juga ketika kita bersahabat dengan seorang, itu ada ikatannya. Nah, kita harus jaga betul, jangan sampai ikatan persahabatan itu putus, ya, seperti itu, ya. Wa fil qiyami biha adab, ya, untuk melaksanakan hak-hak itu, untuk menjaga hak-hak itu ada adab-adab yang perlu kita perhatikan. Ya, wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, mathalul akhwaini mathalul yadain. Perumpamaan dua orang yang bersaudara itu seperti kedua tangan, ya, taghsilu ihdahumal ukhra, ya, tangan yang satu, ya, siap untuk membersihkan tangan yang lainnya. Jadi kalau tangan kita, ya, misalnya sakit yang kiri atau kotor, tangan kanan ini nggak pakai disuruh, langsung bersihin.
gatel lah misalnya gitu kan, kita garuk. Gitu. Jadi tanpa ada perintah lagi. Udah refleks ya, sudah menjadi suatu yang langsung saja. Karena memang ini tidak bisa dipisahkan, kanan dan kiri ini adalah satu kesatuan. Ya, begitu juga ketika kanan butuh bantuan, tangan kiri akan membantu ya. Wadakhala sallallahu alaihi wasallam ajamatan, dan Nabi suatu hari pernah masuk ke sebuah kebun atau hutan kecil, kebun lah. Fajtana minha siwakain. Kemudian Nabi membuat 2 siwak. Ya. Mungkin di situ banyak kayu arok, ya. Kayu arok yang buat siwak gitu. Kemudian Nabi ambil, Nabi buat. Ya. Ahaduhuma mu'waj wal akhar mustaqim. Ya. Yang satu kayunya agak bengkok dan yang satu kayunya lurus, cakep. Ya, kayu arok ini cakep. Wa kana ma'ahu ba'du ashabihi, dan ketika itu Nabi tidak sendirian, tapi Nabi bersama para sahabatnya. Ya, fa'atahul mustaqim wa amsaka li nafsihil mu'waj. Ya, lalu Nabi kasih tuh siwak yang lurus, ya, yang kayunya lurus kepada sahabatnya. Nih, buat kamu yang lurus. Ya, jadi satu, ya, Nabi dengan sahabatnya seorang kasih, ini buat kamu siwaknya. Nabi kantongin yang bengkok siwaknya. Faqala, lalu sahabat ini ngomong, ya Rasulullah, anta haqqu minni bil mustaqim. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, engkau lebih pantas dapetin siwak yang lurus, jangan aku biarin yang bengkok saja. Ya, faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW bersabda, ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min naharin illa wa yus'alu an suhbatihi hal aqama fiha haqqallahi ta'ala au adha'ah. Ya, dikata Nabi, tidak ada seorang yang berkawan dengan seorang lain meskipun hanya sesaat saja. Ya, di siang hari, ya, dia sebentar aja ketemu, ya, dia jadi teman gitu kan. Illa wa yus'al an suhbatihi, kecuali dia akan ditanya nanti tentang hak persahabatannya. Apakah hal aqama fi haq Allah taala au adha'ah, apakah dia akan dia sudah memenuhi hak Allah dalam persahabatannya itu, atau justru dia menyia-nyiakan. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Jadi kalau kita bersahabat dengan seseorang, berkawan dengan seseorang, maka kita harus tunaikan, ada hak Allah juga dalam persahabatan kita. Misalnya begini, misalnya teman kita sama-sama muslim lah ya, waktu sholat zuhur datang, maka sebagai seorang sahabat kita perlu mengingatkan dia, mengajak dia untuk sholat. Udah zuhur, sholat dulu. Itu hak Allah, kita ingatkan dalam rangka kita bersahabat. Jadi yang namanya bersahabat itu bukan hanya sekedar enak-enakan urusan dunia saja. Ada hak Allah yang harus ditunaikan. Jadi kita jangan diam. Ajak, sholat yuk. Atau ada pengajian, kita bilang, situ ada pengajian, yuk kita ikut yuk. Atau kita ada orang yang membutuhkan bantuan, kita ajak saudara kita, teman kita itu, ada orang lagi butuh nih bantuan, mau nggak ikut bantu? Nah, seperti itu ada hak Allah yang kita tunaikan, atau kita abaikan, ya, atau kita abaikan. Dia nggak sholat, kita biarin, ya, dia tidak mau nutup aurat, kita biarin. Nah, ini jangan, nanti kita akan ditanya di akhirat, kenapa orang yang jadi temanmu itu tidak sholat kamu biarkan? Kenapa temanmu itu membuka aurat kamu biarkan? Nah, itu akan ada pertanyaan, ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda juga, mastashaba isnani qat illa wa kana ahabbuhuma ila Allah taala arfaqahuma bi sahibihi. Ya, tidaklah dua orang bersahabat, ya, kecuali yang paling Allah suka di antara keduanya itu adalah orang yang paling lembut, yang paling baik kepada sahabatnya. Jadi kalau ada dua orang bersahabat, mana yang paling Allah suka? Siapa yang paling baik di antara mereka kepada kawannya, itu yang paling Allah suka. Nah, makanya disitulah kemudian kita lihat bagaimana kehidupan para sahabat Nabi itu saling berlomba-lomba baik-baikan dengan saudaranya, bukan main jahat-jahatan. Jadi dia ingin sekali selalu berbuat baik kepada saudaranya, bukan malah berbuat yang tidak baik, bukan jahat, bukan malah saling menjatuhkan, tidak. Dia senang untuk berbuat sebanyak-banyaknya kebaikan yang dia bisa. Apapun, dengan cara apapun, ya, yang penting ada kebaikan, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke adab persahabatan, wa adabus suhbati, dan adab bersahabat.
Ada banyak nih. Satu, al-itharu bil mali. Al-ithar bil mal maksudnya kita lebih mengutamakan sahabat kita untuk urusan harta. Ya, maksudnya kita kasih kesempatan dia duluan lah. Ya, biar mungkin kita dahulukan dia. Jadi kita jangan memperkaya diri, tapi justru kita kasih dia. Mungkin dia lebih butuh dari kita. Seperti itu. Ya. Fa illam yakun hadza fa badlul fadli minal mal indal hajah. Kalau kita nggak bisa ya, seperti ini, kita dulukan terus urusan harta, paling tidak kita memberikan sebagian yang kita miliki ketika dia sedang hajat ya. Ada teman kita butuh, jangan sungkan-sungkan untuk kita bantu. Ya, sesuai kemampuan kita bantu. Ini zaman sekarang kan lagi banyak orang susah ya. Teman-teman kita sendiri banyak orang susah. Kalau memang dia layak dibantu lah, bantulah ya. Kita bantu, jangan malu-malu. Langsung ya. Wal i'anah bin nafsi fil hajat ala sabilil mubadarah min ghairi ihwaj ila iltimas. Ya, yang kedua, menolongnya ya, bin nafsi dengan jiwa kita. Maksudnya kalau tadi dengan harta, sekarang mungkin dengan tenaga, ya, mungkin dengan apa lagi? Kita langsung turun tangan ya. Untuk apa? Untuk menunaikan hajat mereka. Gitu ya, ila ala sabilil mubadarah, dengan cara yang cepat ya, bergegas untuk menolong mereka, membantu mereka, min ghairi ihwaj ila iltimas, tanpa perlu dia minta dulu kepada kita ya. Jadi setiap kali kita melihat teman kita butuh bantuan ya, ada hajat, maka kita langsung, jangan mesti diminta dulu. Mungkin kadang teman kita nggak mau minta karena malu, karena nggak enak, karena tidak mau nyusahin gitu kan. Nah, kita yang ngelihat kesusahan kawan kita bantu langsung. Ya, apa nih, misalnya rumahnya kebanjiran teman kita, ya, dia nggak bisa bersihin sendirian, tenaganya terbatas, ya, bantu. Kita yang nggak kebanjiran bantu. Atau mungkin kita nggak bisa bantu dengan tenaga, ya, karena kita ada kesibukan yang lain. Kita datang ke rumahnya, bawakan makanan buat dia, ya, supaya dia nggak susah. Karena kalau lagi banjir tuh susah nyari makanan. Ya, saya pengalaman bertahun-tahun ngadepin banjir ketika tinggal di kampung Melayu. Susah cari makanan. Dan itu bahagia betul tuh kalau ada teman-teman datang bawain makanan, meskipun cuma nasi sama telur dadar. Wah, itu enak betul. Ya. Jadi nikmat di situ. Jadi kita membantu kawan tanpa diminta pertolongan sama dia. Jadi sudah refleks ya. Itulah akhlak. Waqit manusirri, dan kita sembunyikan rahasia kawan kita. Ya, jangan kita bongkar. Ya, ada aib apalagi misalnya ya, kawan kita punya rahasia nih, ini bukan aib lah, rahasia dulu. Kawan kita cerita kepada kita misalnya, dan dia kasih cerita itu ke kita kan karena dia percaya kepada kita, maka jangan kita buka rahasia itu kepada orang lain. Itu amanah tuh ya, harus kita jaga betul ya. Wasatrul uyub, dan kita tutup aib kawan kita, sahabat kita ya. Nggak ada manusia yang nggak punya aib. Ya, kita punya aib semua masing-masing. Ya, saya juga punya aib, kawan saya punya aib banyak. Tapi kalau kita setiap kali ngelihat kekurangan kawan kita ceritakan, kita buka aibnya, wah, kita nggak akan punya teman. Ya, kata dalam pepatah, man talaba akhon bila aibin baqiya bila akhin. Ya, orang yang cari teman nggak punya aibnya, dia nggak bakalan punya teman. Ya, kenapa? Nggak ada di dunia ini yang nggak punya aib. Ya, selain Nabi mungkin ya, tapi kita manusia biasa pasti ada kekurangannya, ada aibnya. Makanya tutup. Nah, kalau kita suka menutup aib saudara kita, insya Allah aib kita Allah tutup. Jadi kalau kita bongkar aib saudara kita, nanti Allah bongkar lagi aib kita merasa malu. Ya. Wassukut amma, ya, wassukut ala tablighi ma yasu'uhu min madzammatin nasi iyyahu. Dan kita diam, ya, tidak perlu menyampaikan hal-hal yang bisa membuat kawan kita sedih ya, seperti apa, misalnya seperti celaan orang lain tentang dia ya, kita tahu nih ada orang yang nggak suka sama dia, mungkin dia dicela, diremehkan di belakang, sudah nggak usah perlu disampaikan, biarkan saja, daripada nanti takutnya teman kita jadi pikiran ya, ketika ada orang yang mencela dia di belakang, udah biarin ya, jadi nggak perlu kita sampaikan hal-hal yang membuat hati orang menjadi tidak nyaman. Kira-kira gitu. Justru sebaliknya,
Wa iblagu ma yasurruhu min thana'in nas alaihi. Kalau mau kita menyampaikan hal-hal yang bisa membuatnya bahagia, ya, seperti orang-orang menyebutkan kebaikan dia. Ya, alhamdulillah tuh orang senang tuh. Misalnya teman kita dagang nih, contohnya gitu ya. Misalnya teman kita dagang, makanannya enak, teman kita kasih tahu tuh, makanan ini enak banget itu, orang-orang pada demen. Wah, gitu. Kalau ada yang nyela-nyela nggak enak, jangan kasih tahu. Katanya makanannya nggak enak lagi, nggak usah. Ya, kalau ada saran, sampaikan saran yang baik, boleh. Tapi bukan celaan orang, nggak usah disampaikan. Ya, bilang aja makanan ente enak tuh, orang pada seneng tuh masakannya, rasanya mantep banget. Tapi mungkin perlu dikasih sedikit apa, nah gitu mungkin. Tapi ada kurangnya dikit sih, tapi kurang dikit doang. Tapi wah udah enak bener sih. Kalau ditambahin ini mungkin lebih enak lagi. Nah jadi kan dia tidak tersinggung. Kira-kira gitu. Jangan malah kita membiarkan orang mencela teman kita, terus kita tahu, terus kita sampein. Jangan, takutnya nanti dia jadi pikiran, kira-kira gitu. Wa husnul isgha indal hadits. Dan kita mendengarkan dengan baik ketika ngobrol dengan dia. Ketika dia ngomong, kita dengerin. Jangan kita Jangan kita nggak mau dengerin orang. Jadi kita nggak mau kalah. Maksudnya ketika duduk berdua ngobrol gitu misalnya, kita yang dominan ngomong mulu, orang lain nggak dikasih kesempatan ngomong. Nah itu nggak benar. Ada saatnya kita ngomong. Nanti ketika dia ngomong kita dengerin. Jangan ketika orang baru ngomong sedikit udah kita potong. Nggak. Gini, kita ngomong panjang. Akhirnya dia ngomong sedikit. Nah itu nggak bagus seperti itu. Ya. Jadi jangan kita terlalu banyak ngomong. Jadi gantian lah. Kadang kita ngomong, kadang dia ngomong. Wa tarkul mumarah fihi. Dan kita tidak mumarah. Mumarah di sini dimaknai tajassus, ya, mencari tahu tentang kekurangannya, aibnya, ya, keadaannya dan macam-macam lah. Ya. Nggak usah. Jangan kita gitu cari-cari kekurangan dia. Udah, kalau kita tahu sudah. Namanya berkawan, ya, itu harus siap menerima kekurangan orang lain. Sama ketika berkeluarga juga gitu kan. Yang namanya berkeluarga itu kan istri kita, suami kita itu kan kawan hidup kita. Jadi kekurangan yang ada pada dia nggak usah kita cari-cari. Kalau kelihatan ya sudah tutupi, ya. Jangan malah kita umbar kepada orang lain, sehingga orang lain akan merendahkan sahabat kita sendiri, kawan kita sendiri. Ya, wa ayyad'uhu bi ahabbi asma'ihi ilaihi. Ya, kemudian kita panggil teman kita itu dengan nama yang paling dia suka. Ya, baik ketika di hadapan dia atau di belakangnya. Siapa yang dia suka namanya dipanggil, itu kita pakai, panggil. Jangan kita ganti-ganti nama orang, ya, dengan panggilan yang tidak layak, ya, dengan panggilan-panggilan yang buruk, ya. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman, ya, kata Allah gitu kan. Nama yang buruk itu enggak bagus, sangat jahat. Ya, jadi kalau misalnya teman kita namanya Muhammad, ya panggil Muhammad, ya, Ahmad panggil. Jangan diganti-ganti dengan panggilan yang buruk. Ya, ketemu temennya panggil, Nyet, apa kabar Nyet? Oh, gitu kan. Anak-anak muda tuh kalau ngobrol gitu sama temennya. Iya. Nah, maaf ya, saya nyontoin ini bukan nyontoh, maksudnya pernah kedenger lah gitu anak-anak muda ketika manggil temennya gitu. Nyet, kemana aja Nyet? Iya nih Jing, gitu kan. Nggak enak betul, masa manusia teman kita sendiri disamakan dengan monyet, ya, yang satu lagi disamakan dengan anjing, gitu kan. Itu kan kayak bagus lah, jangan. Ya, jadi sahabat Nabi dulu saling memanggil temennya yang baik, ya, dengan panggilan-panggilan yang asik. Kalau perlu ada gelar, ya kalau dia suka nggak apa-apa. Ya. Misalnya ada kawan saya Fajar namanya, ya, dia punya usaha lele crispy di Tebet tuh, ya. Nah, Fajar itu kalau dipanggil Jarle, ya, misalnya Fajar Lele, nah, usahanya dia gitu, dan dia juga senang dengan dipanggil itu. Oh iya, jadi itu jadi ciri khas lah kira-kira gitu, ya, gelar buat dia, Jarle, maksudnya Fajar Lele atau chef, dia memang chef misalnya gitu kan. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau manggil-manggil yang nggak baik, usahakan jangan dipanggil dengan nama-nama yang tidak enak didengar, ya. Wa ayyuthni alaihi bima ya'rifu min mahasinihi. Nah, dan dia memuji kawannya apa yang dia lihat dari kebaikannya. Jadi maksudnya ketika kawan kita berbuat baik, ya kita boleh puji sekedarnya.
ya kita puji. Misalnya teman kita berbuat baik kepada kita atau kepada orang lain, kita tahu, ya kita boleh berikan pujian, ya apresiasi lah, boleh. Mantep betul nih, wah misalnya gitu kan, dia bagi makanan ke kita bilang wah ini makanannya enak nih, ya, atau dia melakukan kebaikan yang lain, ya kita boleh berikan apresiasi, ya. Wa ayyashkurahu ala sani'ihi fi haqqihi, dan kita berterima kasih kepada dia, ya, atas perbuatannya yang baik tadi, ya, yang sesuai dengan haknya. Jadi begitu. Jadi kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita terima kasih, gitu ya. Kita terima kasih. Yang namanya terima kasih itu ketika kita sudah nerima sesuatu dari orang lain, maka kita kasih hak dia. Ya, ini yang kadang-kadang juga mungkin entah belum difahami oleh sebagian kawan, ya. Jadi terima kasih itu terima dan kasih. Jadi kita terima hak kita, ya, dia berikan, kawan kita berikan kebaikan kepada kita, kita kasih kepada dia kebaikan yang lain. Apa? Ya kalau kita punya sesuatu untuk balasannya, kita balas. Ya kan dalam hadis Nabi mengatakan tahadu tahabu, ya, saling berbagi hadiah, nanti kamu akan saling cinta. Ya, jadi kita punya sedikit makanan, ya, misalnya kita mau lebaran, ya, kita beliin kue lah, ya, kue nastar katakan, atau kue yang lain lah, kita bagi teman kita kirimkan. Nah, atau teman kita ngirimin kita kue nastar gitu misalnya. Nah, kita kebenaran ada, kita berikan juga gantian yang lain. Mungkin kita kirimin dia makanan yang lain, ya, bukan kue nastar. Ya, kita ganti, kita balas kebaikannya dengan kirimin misalnya rendang gitu ya, buat lebaran. Boleh. Jadi kalau ada begitu. Kalau nggak ada, kita kasih yang lain, doa, ya, jazakumullah ahsanal jaza, ya, terima kasih, ya, syukron katsiran dan sebagainya. Ucapan itu penting, ya. Jadi kalau bisa berbuat kebaikan dengan hal yang sama, kita balas, ya. Tapi kalau kita tidak bisa balas dengan yang sama, minimal ada kebaikan juga yang kita berikan kepada kawan kita. Paling nggak doa tuh, ya. Begitu adab bersahabat. Kalau mau langgeng, kalau enggak ya kita nerima aja gitu kan, tapi ngasih nggak mau. Nah, jangan juga seperti itu. Kemudian wa ayyadhubba anhu fi ghaibatihi idza ta'arrada, idza tu'radu li'irdihi kama yadhubbu an nafsihi. Ya, dan dia membela, ya, menahan ketika tidak di hadapan kawannya jika ada orang yang coba merusak harga diri kawannya, sebagaimana dia membela dirinya sendiri. Ya, misalnya ada teman kita lagi nggak di depan kawan kita, lagi ada di luar lah. Ada orang menjelek-jelekan lah gitu ya, menggibah, menggunjing kawan kita. Padahal nggak seperti itu. Nah, kita akan harus kasih tahu, wah dia nggak gitu kok orangnya, dia baik. Jangan ngomong sembarangan. Saya yang kenal nih, gitu kan. Kita harus jelaskan hal yang sebenarnya. Jangan kita biarkan. Ya, harus kasih tahu. Jangan kita, oh iya, oh gitu ya ternyata. Malah kita ikut-ikutan. Padahal kita tahu yang sebenarnya tidak seperti itu. Jadi kalau teman kita baik, jangan dibiarkan ada orang menjelek-jelekin dia, ya, menuduh dengan tuduhan yang tidak benar. Harus kita jaga harga diri sahabat kita itu. Ya, sebagaimana kita juga menjaga diri kita. Ya, kalau kita baik, ya kita harus sampaikan kita seperti itu. Kita bela diri kita. Nah, kita harus itu hak sahabat, ya. Jadi jangan dibiarkan orang mencela sahabat kita di belakang kita, di belakang dia, ya. Padahal kita tahu bahwa sahabat kita itu baik. Wa ayyan sahahu bil lutfi wat ta'rid idza ihtaja ilaihi. Nah, ini hak bersahabat juga, kita doakan, kita nasihati sahabat kita dengan lemah lembut, ya, dengan sindiran dulu gitu ya, jika memang dia butuh nasihat, ya. Jadi kalau perlu ngasih nasihat, nasihati, ya, kalau perlu, ya. Dan kira-kira memang sahabat kita itu memang sangat butuh, ya kita jangan sungkan untuk menasihati, ya. Atau ketika kita memandang nih kawan kita perlu diingatkan, ya, jangan sungkan untuk mengingatkan, ya. Dan kita yang diingatkan, misalnya kita gantian kasusnya, kita diingatkan oleh kawan kita, ya jangan marah. Kalau memang itu baik, ya kita terima nasihat yang baik, ya.
Al-hikmah dhalatul mu'min, ya. Hikmah, ya, hal-hal yang baik, bijaksana itu adalah dhalatul mu'min, seperti barang yang hilang milik si mukmin. Kita kalau kehilangan barang kan pasti ada yang ngasih, kita ambil. Ya, aina ma wajadaha akhadhaha. Di mana kita temukan itu kita ambil, ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada yang kurang kita diingatkan, alhamdulillah masih ada yang mengingatkan. Kalau nggak ada yang ngingetin itu nggak enak bener, ya. Saya pernah misalnya diingetin oleh sahabat saya di Bandung, ya. Dia sekarang tinggal di Bandung. Nah, itu saya mungkin dalam satu diskusi agak keras, agak emosi waktu itu. Mungkin terbawa emosi, ya, karena sebel dikit lah gitu dengan orang yang yang ngeyel, karena ada yang ngeyel gitu kan di dalam diskusi itu, ngeyel. Akhirnya saya malas nanggepinnya dengan ilmiah, saya ngeluarin kata-kata yang agak keras gitu. Terus akhirnya dia ngomong pribadi ke saya, kayaknya tadi keras banget, ya janganlah, gak enak gitu kan, mungkin ini nanti takutnya salah paham. Dia nasihatin saya, ikhlas betul orang itu, ya, sahabat saya. Akhirnya saya saya bilang terima kasih udah diingetin gitu kan. Nah, kemudian saya minta maaf, ya, ke grup, ke kawan-kawan yang ada di diskusi itu, bilang mohon maaf kalau tadi saya agak keras, ya mungkin saya terbawa emosi gitu. Jadi kita akui kalau masalah kan manusiawi ya, kayak gitu. Kadang-kadang kita pun suka khilaf, ya, seperti itu. Wa ayyafuwa anzallatihi wa hafwatihi, dan kita maafkan, ya, ketergelinciran dia atau kesalahan dia. Ya, kalau dia berbuat salah kepada kita jangan dendam, ya. Maafkan. Itu sahabat. Ya, kadang ada sahabat yang berbuat salah. Tapi kalau dia menyesali kesalahannya, dia bertaubat, dia minta maaf, minta ridho kita, sudah. Jangan diperpanjang. Ya, jangan kita malah jadi musuh, ya, sehingga akhirnya putus silaturahim kita. Ya. Wala yu'tib alaihi, dan jangan kita mencela dia atas kesalahannya. Ya, kita balas, kita marah-marahin lagi. Padahal dia udah menyesali perbuatannya itu, ya sudah. Jadi berusaha untuk menjaga. Nah, kemudian wa ayyadu lahu fi khalwatihi fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Nah, yang namanya bersahabat itu kita doakan sahabat kita, ya, fi khalwatihi, pada saat kita sendirian, ya, tidak di hadapan orangnya. Kita sedang sholat, ya, kita sedang bangun malam misalnya, itu kita doakan sahabat-sahabat kita, ya, fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Ya, baik ketika sahabat kita masih hidup ataupun ketika dia sudah meninggal, gitu ya. Jadi jangan pernah lupa mendoakan sahabat kita yang baik-baik, ya. Ya Allah, mudahkanlah urusan sahabat saya fulan, gitu kan. Kalau dia udah meninggal, kita doakan, ya Allah maafkan kesalahannya, ya Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, ya. Orang ini baik dan sebagainya, kita doakan, ya. Itu adab bersahabat seperti itu. Terus wa ayyuhsinal wafa ma'a ahlihi wa aqaribihi ba'da mautihi, ya, dan kita memperbaiki hubungan, ya, kita jaga hubungan yang baik bersama keluarga sahabat kita itu, dan kerabatnya setelah sahabat kita itu meninggal, wafat, ya. Jadi jangan putus hubungan silaturahim kita meskipun sahabat kita sudah tidak ada, ya. Barangkali keluarganya butuh bantuan, barangkali kan keluarganya kenal, pasti kalau yang namanya sahabat udah deket, ya, keluarganya pun sudah deket, maka kita bersahabat semuanya, ya. Ketika kawan kita sudah tidak ada, kita butuh, dia butuh, kita bantu. Nah, itu sahabat itu, ya. Jadi kita perlu mengamalkan ini, ya. Jangan kita biarkan dia sengsara, ya. Waktu ada teman kita hidup, kita bersahabat akrab gitu, teman kita udah tidak ada, keluarganya kita seperti tidak kenal. Nah, jangan seperti itu. Wa ayyu'thirat takhfif anhu fala yukallifhu syai'an min hajatihi fayaruhu sirruhu min muhimmatihi. Ya, yang kemudian berikutnya dia memilih yang ringan untuk saudaranya. Maksudnya tidak memberatkan lah, kira-kira gitu, ya. Jangan suka membebani
sahabat kita hal-hal yang dia tidak mampu. Ya, la yukallifhu syai'an min hajatihi. Ya. Jangan kita bebani sahabat kita dengan hajat yang kira memberatkan dia. Fayaruhu sirruhu min muhimmatihi. Akhirnya nanti hilang ya, hatinya, maksudnya jadi apa? Jadi bingung, jadi tidak nyaman dengan apa? Dengan urusan yang berat tadi, karena dia nggak mampu. Kayak gini, kalau kita ada masalah berat, ya, kalau kira-kira ini berat, ya, jangan kita bikin sahabat kita ikut murung juga, gitu ya. Ya, kadang nanti sahabat, misalnya kita punya masalah lah ya, ada masalah keuangan, kita perlu ada utang misalnya atau ada apa gitu besar, sahabat kita minta tolong, kita tahu sahabat kita sendiri juga uangnya terbatas gitu ya. Nah itu kita membebani dia di luar kemampuan dia. Nanti dia kepikiran tuh, dia mau bantu nggak bisa, dia nggak bantu nggak enak. Nah, akhirnya kayak begitu. Nah, makanya hati-hati ya. Kecuali dia memang duitnya banyak ya, mungkin dia bisa bantu, dia sahabat kita, dia percaya kita percaya dia. Tapi kalau enggak, kasihan juga ya, akhirnya bikin dia jadi galau tuh. Aduh, mau bantu nggak bisa, mau nggak bantu nggak enak, sahabat sendiri gitu kan. Akhirnya nanti dia cariin kemana-mana tuh ya, dan menyusahkan dia akhirnya, padahal dia sendiri juga sedang ada keperluan yang lain. Wa ayyudhiral farah bi jami'i ma yartahu lahu min masarrihi, ya, dan menampakkan rasa gembira, ya, rasa bahagia kita bi jami'i ma yartahu lahu min masarrihi, ya, dengan semua apa yang membuat dia bahagia, ya. Jadi ketika kawan kita senang nih, misalnya kita juga ikut senang. Misalnya teman kita dapat anak, ya, gitu ya, Allah karunia anak lagi, kita juga harus senang. Dia kan senang, bahagia betul dia dapat anak gitu kan. Wah, alhamdulillah dapat anak nih, Allah karunia anak. Wah, kita juga ikut senang. Ya, doakan, wah mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, yang solehah, yang baik ya, yang pintar. Kita ikut senang juga ya. Jangan kita malah tidak senang. Kawan kita diangkat jabatannya di kantornya misalnya gitu, kita ikut bahagia juga. Jangan malah kita norak banget sih, ya, jangan begitu. Kita harus bahagia, ya, membuat mereka bahagia begitu. Wal huzna ala ma yanaluhu min makarihi, ya, dan kita ikut merasakan sedih ya, ketika mereka mendapatkan hal yang membuat mereka juga sedih, gitu. Ya, misalnya mereka dapat musibah, ya, ada keluarganya yang meninggal, ada mungkin hartanya yang kehilangan dan sebagainya. Kita ikut sedih. Jangan malah ketika mereka senang kita sedih. Ketika mereka sedih kita senang, gitu kan. Ketika keluarganya ada yang meninggal, kita ngucapin alhamdulillah deh, bagus meninggal, gitu kan. Giliran ada yang menikah, males banget nih, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu kan nggak tepat. Jadi kalau seandainya mereka senang, kita ikut senang, ya. Mereka sedang kesusahan, kita ikut merasakan kesusahan juga, ya. Wa ayyudmira fi qalbihi mithla ma yudhhir fayakunu shadiqan fi wuddihi, ya. Dan dia menampakkan apa yang di dalam hatinya seperti apa yang tampak pada luarannya, pada dirinya. Fayakunu shadiqan fi wuddihi sirran wa alaniyah. Oleh karena itu, jadilah kecintaannya kepada sahabatnya itu benar-benar, baik dalam keadaan sendiri atau di tengah keramaian. Maksudnya jangan menjadi orang yang munafik, ya, di depan teman kita, wajah kita kayaknya senang, padahal hatinya dongkol, padahal hatinya nggak suka. Nah, itu lain di wajah, lain di hati. Kalau orang yang bersahabatnya benar, ya wajahnya senang, hatinya juga senang. Jangan wajahnya senang kayak tapi hatinya padahal gregetan gitu kan. Pengennya temannya itu celaka, pengennya teman itu binasa. Wah, itu jahat ya. Jadi wajahnya berseri-seri tapi hatinya menyimpan rasa iri. Nah, kira-kira gitu. Nah, kita jangan seperti itu. Wa ayyabda'ahu bisalam 'inda iqbalihi wa ayyuwassi'alahu fil majlis.
dan dia mulai mengucapkan salam ketika datang temannya atau ketika berjumpa dengan temannya. Nah, itu adab. Nah, kalau yang duluan mengucapkan salam kan dia mulia tuh. Ya, bahkan amalan sunnah itu tidak bisa mengalahkan amalan wajib. Keutamaannya nggak bisa dikalahkan. Tapi ada beberapa amalan sunnah justru mengalahkan amalan wajib. Salah satunya Pak, mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, menjawabnya hukumnya wajib. Tapi kalau orang yang mengucapkan salam itu lebih utama daripada yang menjawab salam. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa jawab salam kalau nggak ada yang mulai ngucapin salam. Ya, maka kalau kita berjumpa dengan sahabat kita, kawan kita, nah duluan kita ngucapin salam. Assalamualaikum. Ah gitu. Apa kabar nih? Sehat ya? Atau kita nelfon misalnya, telepon juga gitu. Assalamualaikum. Nah, apa kabar nih? Sehat ya? Nah, sekarang kan kita lagi social distancing ya, jaga jarak, nggak bisa ketemu mungkin. Tapi paling nggak telepon, ya, WA gitu kan, nanya Assalamualaikum gitu kan. Nah, bisa tuh. Kemudian kalau dia datang, kita berikan tempat yang luas untuk dia duduk. Ya, misalnya dia datang ke rumah kita terima, kita jamu. Ya, jangan kita ajak ke tempat yang nggak nyaman. Berikan tempat duduk yang nyaman buat kita, buat teman kita itu yang datang ke kita, yang jumpa, ya, biar dia juga enak, gitu kan. Nanti kalau kita ke rumah juga begitu nanti. Ya. Wa ayyukhruja lahu min makani wa ayyushayyi'ahu illa qiyamih. Ya. Dan dia keluar untuknya dari tempatnya dan dia mengikutinya ketika dia bangun. Ya, maksudnya ini ada tempat, ya, kita kasih buat dia dulu gitu. Ya, misalnya tempatnya terbatas, udah nanti aja duduk. Nah, gitu tuh. Itu contoh kalau berteman begitu adabnya. Jadi ada satu tempat mungkin yang hanya kayak misalnya gimana ya, kayak naik bis lah, atau ada kursi satu. Kita berdua kan, tinggal satu kursi, atau kereta, ya sudah kasih dia dulu, nanti aja tuh duduk, saya diri aja. Nah gitu tuh, yang mengalah itu loh, masya Allah itu salah satu adab. Dan kalau dia berdiri, kalau di rumah kita, ya kita kasih dia duduk duluan, ini duduk di sini gitu. Nah terus kalau dia mau pulang berdiri, nah kita juga berdiri, karena menghormati kawan kita itu. Bahkan adabnya kita antar minimal sampai pintu. Ya, jangan kita biarin, udah pulang deh sana. Nah, enggak gitu, tapi kita antar sampai pintu. Kalau ada pagar sampai pagar kita antar. Ya, kalau mau antar sampai rumah memang kondisinya susah, boleh, itu bagus betul. Saya antar sini sampai rumah. Kendaraan susah nyari apa gitu kan, bingung misalnya dia. Nah, kita bisa antar, itu bagus tuh. Wa ayyas muta inda kalamihi hatta yafrugha min kalamihi, dan kita diam mendengarkan ucapan dia. Ketika dia ngomong kita diam sampai dia selesai ngomong. Wa yatrukal mudakhalah fi kalamihi, dan kita tidak rebutan omongan. Kira-kira mudakhalah maksudnya saling masuk. Jadi dia lagi ngomong kita timpalin ngomong. Jadi enggak nyaman. Yang benar tuh kan orang ngomong kita dengerin, ntar kita ngomong dia dengerin, begitu. Jadi bergantian. Jangan malah main selak-selakan, main balap-balapan gitu. Enggak, jangan begitu. Ya. Wa 'alal jumlati fayu'amiluhu bima yuhibbu ayyu'amila bihi. Ya, dan kesimpulannya kata Imam Ghazali, adab-adab bersahabat itu bagaimana supaya kita bermuamalah dengan kawan kita itu, kita bergaul dengan mereka itu dengan hal-hal yang kita senangi jika kita dipergauli oleh mereka. Jadi kita senang kalau kawan kita baik, ya kita harus baik sama mereka. Kita senang kalau seandainya sahabat kita ingat kepada kita di saat kita susah. Begitu juga kita harus senang, kita harus ingat kepada sahabat kita ketika mereka susah. Jadi seperti itu. Ya, faman la yuhibbu li akhihi mithla ma yuhibbu li nafsihi fa ukhuwatuhu nifaq. Ya, barang siapa yang tidak mencintai untuk saudaranya, ya, tidak senang untuk saudara seperti apa yang dia senang untuk dirinya, maka persaudaraannya itu adalah munafik. Ya, jadi jangan sampai kita masuk jadi orang yang munafik. Ya, di depannya saja baik, tapi sebenarnya di belakangnya tidak baik. Ya.
hiya alaihi wabalun fid dunya wal akhirah. Nah, nanti dia yang akan menerima balasannya itu, ya, berat, beban. Dia akan merasakan sendiri ketiada nikmatannya tuh, nah, di dunia dan di akhirat. Nah, begitu ya. Kita akan merasakan. Jadi kalau kita baik, Allah berikan balasan yang baik buat kita. Tapi kalau kita jahat, ya, di depan orang saja baik, nanti di belakangnya jahat, Allah berikan balasan juga tuh buat kita. Kita yang akan sempit hidup kita di dunia dan di akhirat. Ya. Fahadha adabuka fi haqqil awam al-majhulin wa fi haqqil asdiqa al-mu'akhin. Inilah adab-adabmu yang mesti kamu amalkan terhadap hak orang awam yang tidak dikenal dan hak teman yang menjadi saudara kita. Udah lewat ya pembahasannya. Udah kita bahas bagaimana ketika bergaul dengan orang awam yang kita nggak kenal, maksudnya. Ada lagi ini kawan yang udah kita selesaikan pembahasannya, kawan yang memang sangat akrab dengan kita. Tinggal satu pembahasan, amal qismus tsalis, pembahasan yang ketiga, bagian yang ketiga, wahumul ma'arif. Orang yang kita kenal biasa, ya, akrab enggak sebagai teman, cuma kenal aja, ya. Kita kenal, oh si fulan begini, ya. Bukan enggak kenal. Jadi sekedar kenal tapi tidak akrab, kira-kira gitulah. Ya, fahdhar minhum. Maka hati-hati bersikap dengan mereka, ya, jangan gegabah, ya. Fa innaka la tarasyar illa mimman ta'rifuhu. Karena kamu tidak bisa melihat hal yang buruk kecuali dari orang yang kamu kenal. Jadi kita nggak bisa tahu, nggak bisa menilai orang kalau kita nggak dekat, kira-kira gitu. Kalau cuma dari jauh kita nggak bisa menilai. Oh, si fulan gini, ya cuma kenal doang biasa. Ya. Ammas shadiq fayu'inuka. Nah, kalau orang itu kawan kita kan, dia biasanya akan menolong kita. Ya. Kalau kawan kita dekat akrab, pasti dia kalau ada urusan apa-apa dia bisa menolong kita, dia karena dekat, ya. Wa ammal majhul, kalau orang yang nggak kita kenal, fala yata'arradu laka. Ya, dia nggak akan apa-apa, nggak akan berbuat apa-apa, ya, nggak akan peduli, kira-kira gitu. Ya, kebanyakan begitu orang, kayak kebanyakan, ya. Nah, sekarang kalau yang orang ma'arif ini, orang sekedar kita kenal, ini kan pertengahan, ya. Wa inna masyar kulluhu minal ma'arif alladzina yudhhiruna as-sadaqah bi alsinatihim. Ya, hanya saja keburukan semuanya itu bisa terjadi, bisa muncul dari orang yang kita kenal pada diri orang yang menampakkan persahabatan secara lisan kepada kita. Ya, jadi bisa jadi ada resiko orang yang kita kenal seakan-akan dia ingin berteman dengan kita, ya, seakan-akan dia baik kepada kita, padahal itu hanya di lisan saja. Nah, itu mungkin ada keburukan. Ya, mungkin, ya, tapi tidak bisa memastikan karena kan kita nggak tahu, ya, apakah di belakang itu dia betul-betul baik kepada kita atau hanya di batas lisan saja. Nah, maka harus hati-hati. Ya, fa'aqlil, ya, minal ma'arifi ma qadarta. Ya, maka kurangi kalau gitu untuk kenal banyak orang, ya. Jangan terlalu banyak kenal banyak orang kalau bisa, sesuai kemampuanmu. Ya, fa idza bulita bihim, kalau kamu memang dapat teman, dapat orang yang seperti itu, ya, diuji oleh Allah dengan orang-orang yang kita kenal, akrab sih enggak, cuma kenal aja. Fi madrasatin, apakah di sekolah, au masjidin, atau di masjid, au jami'in, ya, atau di masjid juga yang diadakan Jumat, ya, au sukin, atau di pasar, au baladin, atau di satu negeri, ya, fayajibu alla tastasghira minhum ahadan. Maka wajib kamu jangan sampai meremehkan mereka. Ya, jangan menganggap remeh orang itu, kan kita nggak kenal. Ya, fa innaka la tadri la'allahu khairun minka, karena kita tidak tahu, jangan-jangan orang itu ternyata lebih baik dari kita, dari engkau. Ya, jadi kita harus jaga sikap, jangan sampai kita terlalu percaya, karena kita cuma kenal. Tapi juga jangan terlalu curiga, jangan terlalu gegabah menilai orang rendah, nggak boleh. Nah, disitulah sikap yang harus dijaga. Wala tandur ilaihim bi'aini ta'zim lahum fi hali dunyahum fatahlik. Jangan juga kamu pandang mereka dengan pandangan penghormatan dalam urusan dunia mereka, nanti kamu bisa celaka.
Ya, kita kenal nih ada orang kaya di kampung kita. Ya kenal, sekedar kenal aja. Oh, kita jangan terlalu memuliakan dia karena kekayaannya. Nanti kita bisa celaka. Ya, biasa saja ketemu, assalamualaikum. Cukup sudah. Ya, kita tidak sombong kepada mereka, kita tidak curiga kepada mereka. Karena kita nggak kenal. Ya, tapi juga jangan kita muliakan seakan-akan kita, apalagi sampai menjilat. Wah, jangan deh. Ya, kita celaka nanti urusan kita tuh. Li'anna dunya saghiratun 'indallahi ta'ala, saghirun ma fiha. Karena dunia sebesar apapun, sebanyak apapun, itu di sisi Allah tetap aja kecil. Ya, dan semua yang ada di dunia ini semuanya kecil, nggak ada yang besar. Ya, jadi kita ketika melihat orang-orang yang Allah berikan keluasan dunia, nah, jangan kita menjadi kecil hati, kemudian mengagungkan mereka berlebihan. Nah, itu jangan. Ya begitu. Wa mahma udziba ahlud wala ma'azuma ahlud dunya wala ma'azuma ahlud dunya fi qalbika faqad saqatta min ainillahi ta'ala. Dan ketika orang yang ahli dunia itu besar di hatimu, ya, jadi kita menganggap besar, ya, ahli dunia, maka pada saat itu kita jatuh dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya jatuh dalam pandangan Allah. Allah nggak senang dengan kita, Allah nggak suka dengan sikap seperti itu. Ya, harusnya kita biasa saja, ya, tetap baik, tapi jangan sampai mengagung-agungkan seorang karena keduniaannya, gitu ya. Wa iyyaka an tabdzulalahum dinaka litanala bihi min dunyahum. Hati-hati, jauhkan, jangan sampai kamu berikan, ya, kepada mereka agama kamu supaya kamu dapat bagian dari dunia mereka. Wah, jangan tuh. Ya, kita jangan jual dunia kita, agama kita dengan biar dapat dunia mereka. Ya, kita dekati, akhirnya nanti kita nurut aja sama dia. Ya, dia bilang haram, dia bilang halal, yang haram kita ikut juga. Iya, nggak apa-apa kali ya. Ya sekali-sekali nggak apa-apa. Akhirnya dapat duit kita dari dia. Padahal itu jelas haram, tapi kita tidak menyampaikan itu. Karena kalau kita ngomong gitu kita nggak akan dapat duit. Jangan, tinggalkan, jauhkan hal-hal seperti itu. Itu sama dengan kita menjual agama kita dengan dunia yang sedikit. Ya. Fala yaf'alu dzalika ahadun illa sighar fi a'yunihim tsumma hurrima ma indahum. Ya. Dan tidak ada yang melakukan hal itu seorang pun, ya, illa sughira fi a'yunihim, kecuali orang itu akan dianggap kecil di pandangan mereka. Tsumma hurrima ma indahum, kemudian barangkali dia juga nggak dapat apa yang dimiliki oleh mereka. Jadi ini yang paling nggak enak nih. Udah kita agung-agungkan mereka ahli dunia, ya, dengan harapan dapat, ya, sesuatu dari orang kaya tadi, ternyata enggak. Malahan kita diremehkan oleh mereka dan nggak dapat apa-apa. Nah itu celaka tuh, lebih nggak enak. Ya. Jadi kita rugi, ya, dunianya nggak dapat, agama kita hilang, diremehkan. Wa in adauka fala tuqabilhum bil adawah. Kalau mereka memusuhi kamu, maka jangan balas permusuhan mereka, ya. Jangan diladenin kalau dia ngajak-ngajak yang nggak baik, mancing-mancing kita supaya terbawa emosi, ya, jangan, nggak usah dihadapi, tinggalkan saja. Fa innaka la tatiq as-sabru ala mukafatihim. Kamu biasanya nggak mampu untuk sabar, ya, ketika membalas mereka. Ya. Kalah kita biasanya kalau ngadepin orang-orang kayak gitu, ya, menghadapi kejahatan orang-orang yang seperti itu. Fayadhhabu dinuka fi adawatihim. Nanti hilang agama kamu ketika bermusuhan dengan mereka. Wa yatulu anauka ma'hum, dan capek kita ngadepin orang-orang kayak begitu. Ya, bikin capek doang, udah, karena mereka orang-orang yang akhlaknya buruk gitu kan, orang-orang yang ahli dunia gitu, biasanya mereka malunya sedikit biasanya gitu ya, sehingga akhirnya karena mereka mengagungkan dunia di hati mereka, meremehkan semuanya, dan dia bisa melakukan apa saja untuk membalas kita, makanya mendingan udah tinggalin aja, jangan diladenin kira-kira gitu. Wala taskun ilaihim fi hal ikramihim iyyaka wa thanaihim 'alaika fi wajhika wa idharihim al-mawaddah laka. Dan kamu jangan anteng, jangan tenang-tenang aja, ya, ketika mereka memuliakan kamu,
ketika mereka memuji kamu di hadapanmu atau menampakkan rasa cinta kepadamu, ya, senang kepadamu. Nah, jangan tenang tuh, hati-hati, tetap harus jaga diri. Ya, jangan baru dipuji sedikit sama orang yang kaya, orang yang mampu langsung wah, dipuji terbang langsung, ya. Jangan. Senang aja, biasa aja. Tetap jaga wibawa, ya, ketika berkenal dengan orang-orang seperti itu, sehingga kita tidak jatuh harga diri kita. Fa innaka in talabta haqiqata dzalik lam tajid fil mi'ah wahidan. Karena kalau kamu pengen tahu lebih jauh hakikat itu, maka kamu nggak akan dapat banyak. Ya. Paling dari 100 ya, kebaikan yang benar ada itu bisa dapat 1 udah bagus tuh. Ya. Kenapa? Karena orang ahli dunia itu kadang-kadang ada maunya. Ya. Makanya ketika dia muji-muji, ketika dia ngedeketin kita, hati-hati. Ya. Apalagi di musim musim pemilihan ya, kalau dalam dunia politik gitu, hati-hati itu. Kita nggak kenal, sahabat kita bukan, gitu kan? Tiba-tiba datang ya, dia memang orang terkenal misalnya gitu kan. Ketika musim-musim politik ya, tahun politik, orang-orang didekati, ya, terus dipuji-puji, diberi ini itu. Kalau mau diteliti hakikatnya, paling kalaupun benar baik itu, ya kata Imam Ghazali nih, paling 1 dari 100, ya, sisanya enggak. Sisanya itu banyak yang palsu. Kenapa? Karena memang mereka ada udang di balik batu, kira-kira gitu. Wala tatma ayyakunu laka fis sirri wal alan wahidan. Jangan kamu serakah. Ya, jangan kamu Ya, jangan kamu berharap gitu ya. Kamu dalam satu kondisi, ya, baik dalam keadaan sepi ataupun di tengah keramaian. Ya, maksudnya jangan kamu pikir kamu bakalan sama. Ya, misalnya gini, di hadapan kita dia muji, ya, lalu di belakang kita dia muji. Jangan berpikir gitu deh, belum tentu tuh. Ya, jangan kita udah pede aja, maksudnya gitu. Ketika ada orang itu muji kita di hadapan kita, wah di belakang kita juga pasti dia muji-muji. Ntar dulu, jangan terlalu kegeeran lah, kira-kira gitu maksudnya. Ya, wala tata'ajjab in talabuka fil ghaibah. Ya, tapi kita juga jangan heran kalau mereka malah mencaci maki kita di belakang. Ya, mereka menggibah kita di belakang. Ya memang udah wataknya gitu, biarin aja, nggak usah dipikirin, nggak usah dipusingin. Ya, wala taghdab, jangan marah. Ya, biasa saja. Ya, orang nggak suka sama kita di belakang, kita juga nggak kenal, sahabat kita bukan gitu kan, cuma biasa saja. Fa innaka in ansafta wajadta min nafsika mithla dzalik hatta fi asdiqaika wa aqaribika bal fi ustadika wa walidaika. Ya, karena kalau kamu insaf, ya, bersifat baik, insaf, ya, adil, kamu akan dapatkan dari dirimu seperti itu. Ya, seperti apa? Seperti yang dilakukan oleh orang tadi. Maksudnya apa? Kamu juga ngerjain sama biasanya. Hatta fi asdiqaika wa aqaribika bal fi ustadika wa walidaika. Termasuk apa? Kamu bisa juga melakukan hal itu untuk kepada saudara, temanmu, kerabatmu, bahkan guru dan orang tuamu. Ya. Fa innaka tadhkuruhum fil ghibah bima la tusyafihuhum fihi. Ya, bisa jadi maksudnya Imam Ghazali, kamu juga mengerjakan hal yang sama. Kamu ngomongin temenmu di belakang mereka, padahal ketika di depannya kamu nggak ngomongin dia, nggak ghibah dia. Jadi kalau ada orang melakukan itu kepada kita, ya udah biasa aja. Jangan kita marah, ya, jangan kita emosi. Fa inna tami waqna tama'aka an malihim wa jahihim wa ma'unatihim, dan jangan sampai kita tamak, ya, terhadap harta mereka, jabatan mereka dan pertolongan mereka. Fa inna tami fil aktsar khaibun fil ma'al. Karena orang yang serakah kebanyakan, ya, umumnya itu akan sia-sia, enggak dapat apa-apa fil ma'al, pada akhirnya. Jadi biasanya cuma harapan kosong. Maka jangan terlalu berharap kepada manusia. Wa huwa dzalilun la mahalata fil hal, dan dia akan menjadi hina, ya, mau tidak mau pada saat dia bersikap seperti tadi itu. Ya. Wa idza sa'alta wahidan hajatan faqadaha fashkurillaha ta'ala washkurhu.
Ya, jika kamu minta kepada seorang akan hajat, lalu orang itu menunaikan hajat kamu, maka bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada orang tadi. Wa in qassara fala tu'atibhu wa la tashukkahu fatasiru adawah. Kalau dia enggak memberikan kamu, ya, dia mengabaikan hak kamu, maka jangan kamu celah, jangan kamu jangan kamu ceritakan yang tidak baik. Nanti akhirnya orang tadi menjadi musuh kepada kita. Ya, jadi bersikapnya biasa pada manusia itu, jangan terlalu berharap, jangan terlalu mengandal. Ya, kalau kita butuh dikasih ya alhamdulillah, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Ya, namanya usaha, ikhtiar. Ya. Wa kun kal mu'min yatlubul ma'adzir. Jadilah kamu seorang yang mukmin yang mencari maklum untuk orang. Mungkin dia nggak bisa karena ada hajat atau karena sedang ada butuh juga. Wala takun kal munafik yatlubul uyub. Jangan jadi seperti orang munafik yang mencari aib orang lain. Waqul, dan katakan la'allahu qassara li udhrin lahu lam attali alaihi, dan tanamkan dalam hati kita, kata Imam Ghazali, jangan-jangan dia nggak bisa memberikan, dia tidak bisa membantu kita karena ada uzur yang saya belum tahu. Bisa jadi gitu, husnuzon saja. Kalau dia nggak bantu kita nih, mungkin dia juga lagi ada urusan kali. Kita punya mau bayar utang, dia nggak bisa bantu karena mungkin dia lagi ada keperluan yang juga sama dengan kita. Nah, seperti itu ya. Wala tu'adzin ahadan minhum ma lam tatawassam fihi awalan makhayal qabul. Ya, dan insyaallah nanti kita lanjutkan lagi ya besok nih. Mudah-mudahan sih, nggak tahu nih bisa hatam besok atau enggak. Mudah-mudahan ya, kita usahakan lah insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan besok bisa kita selesaikan ya, kita hatamkan kitab Bidayatul Hidayah ini ya. Satu kali lagi insyaallah bisa. Mohon doanya lah sama-sama, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalaupun mungkin ada tambahan waktu besok, mudah-mudahan bisa dimaklum ya, supaya kita tuntaskan di hari ke-24 ya besok ya. Ya, baik. Pagi hari ini kita cukupkan dulu, insyaallah kita lanjutkan besok dan mudah-mudahan bisa kita khatamkan bersama ya, dan bisa tetap hadir ikut kajian ini supaya kita dapat berkahnya dalam khataman kitab Bidayatul Hidayah ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.